Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menyimak channel Adul YS. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain. Tafsir yang luar biasa yang dikarang oleh dua imam mulia, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kita menggunakan hasyiah Ahmad Sawi rahimahumullahu wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah sampai di ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Kita lihat ke belakang sedikit. Wazkuru, ingat olehmu hai Bani Israel, idh najjainakum, ketika kami selamatkan akan kamu, ay aba'akum, artinya akan bapak-bapakmu. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina bima an'ama ala abaihim tadhkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu. Bermula khitab dengannya idh najjainakum wa bima ba'dahu, dan dengan ma sesudahnya idh najjainakum, nanti ayat-ayat sesudahnya, lil mawjudin itu sabit bagi orang yang ada, fi zamani nabiyina bagi orang yang ada pada zaman nabi kita, bukan untuk orang Bani Israel yang zaman dulu. Jadi khitab Allah idh najjainakum, ketika kami menyelamatkan kamu. Kamu yang mana? Maksudnya bapak-bapak kamu. Karena bapak kamu selamat hingga kamu juga ada sekarang. Ketika kami selamatkan akan bapak-bapakmu. Jadi khitab ini berarti, dan khitab sesudahnya nanti lil maujudin, bagi orang yang ada pada masa Nabi kita. Jadi Allah khitab mereka bima an'ama, dengan apa yang telah Allah beri nikmat kepada bapak mereka. Ya, khitab kepada orang sekarang pada zaman Nabi, tapi isinya tentang nikmat masa lalu. Kenapa? Tazkiran lahum, untuk mengingatkan bagi mereka dengan nikmat Allah, supaya mereka ingat, mau bersyukur, mau beriman kepada Allah, mau patuh kepada Allah. Allah ingatkan nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada bapak mereka, nenek moyang mereka, hingga mereka pun sampai sekarang masih ada gitu. Ketika kami selamatkan akan kamu min ali fir'auna, dari mana kami selamatkan? Min ali fir'aun, daripada ali fir'aun, daripada keluarga fir'aun, daripada pembantu-pembantu atau pasukan fir'aun. Yasumunakum, hal keadaan al fir'aun itu yasumunakum, menyiksa oleh mereka akan kamu. Ayuziqunakum, apa yuziqun itu izaqah, menimpakan kepedihan oleh mereka akan kamu. Menimpakan, membuat kamu merasakan. Bagaimana bahasa Indonesianya? Yuziqunakum, menyiksa aja. Menimpakan oleh mereka kepada kamu su'al azab, akan seburuk-buruk azab. Ay asyaddahu, akan seberat-beratnya azab. Wal jumlatu halun min dhamiri najjainakum, dan bermula jumlah itu hal daripada dhamir najjaina. Jumlah yasumu di sini hal untuk najjaina, tapi kita memberikan artinya membingungkan. Ketika ingat olehmu, ketika kami telah menyelamatkan akan kamu dari pasukan Fir'aun. Hal keadaan kamu merasakan oleh mereka akan kamu.
Min dhamir najjainakum. Apa maksudnya darikum? Ingat olehmu ketika kami selamatkan akan kamu. Hal keadaan kamu itu yasumunakum. Menyiksa oleh mereka akan kamu. Jadi begitu maksudnya. Kalau memang halnya najjainakum. Tadinya saya mengira kalau yasumu ini hal kepada Ali Fir'aun. Ali Fir'aun itulah yang menyiksa mereka. Ternyata di sini wal jumlah halun min dhamir najjainakum. Dah. Yudzabbihuna, menyembelih oleh mereka. Bayanun lima qablah. Qauluhu yudzabbihun itu bayanon, bayan bagi ma sebelumnya, yaitu yasumun. Ingat olehmu ketika kami selamatkan akan kamu dari pasukan Fir'aun. Jadi kamu yang disiksa oleh Fir'aun. Maksud disiksa apa? Yudzabbihun, menyembelih oleh mereka akan kamu abna'akum. Yuzabbihuna abna'akum, menyembelih oleh mereka akan anak-anak laki-laki kamu. Al-mauludin, anak-anak laki-laki yang baru lahir. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup oleh mereka. Artinya yastabqun, membiarkan oleh mereka nisa'akum, akan wanita-wanita kamu. Kenapa mereka membunuh anak laki-laki, meninggalkan nisa ini anak perempuan? Bisa juga perempuan, anak perempuan dan perempuan. Tapi kelihatannya anak karena di sini abna'akum. Jadi ada penggunaan nisa juga untuk anak kecil. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan anak perempuanmu. Kenapa? Liqauli ba'dil kahanati lahu. Karena perkataan sebahagian tukang tenung baginya Fir'aun. Karena pengawal-pengawal Fir'aun atau katakanlah dukun-dukun di sekeliling Fir'aun mengatakan, inna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan lidhihabi mulkik. Sesungguhnya seorang anak itu akan lahir ya dalam golongan Bani Israel. Yakunu sababan, yang ada ianya anak itu menjadi sebab lidhihabi mulkik, bagi kehilangan kerajaanmu. Nah ini penasihat raja, penasihat Fir'aun menyatakan, memang benar juga ini. Ya, perkiraannya ya kan, seorang anak akan lahir dari kalangan Bani Israel yang akan melenyapkan, yang akan menjadi sebab untuk kehancuran kerajaanmu. Ternyata memang benar, Nabi Musa dari golongan Bani Israel. Makanya Fir'aun pun berkesimpulan untuk membunuh semua anak laki-laki untuk menyelamatkan kerajaannya. Ya, tapi Allah berkehendak lain. Wa fi dzalikum balaun, dan sabit pada demikian. Demikian apa? Demikian siksa. Mereka menyiksamu. Wal injai, dan sabit pada demikian keselamatan, diselamatkan oleh Allah. Itu balaun, itu ada ujian. Ibtilaun wa in'amun, ada bala, ada ujian. Ibtila ujian berat, in'amun ujian nikmat. Min rabbikum, dari Tuhan kamu, ujian yang azimun, yang besar. Artinya di sini mau dikatakan kalau balaun itu penggunaannya bukan hanya kepada musibah. Diuji dengan musibah namanya bala, diuji dengan nikmat juga namanya bala. Kalau kita lihat di sini arti bala dua, ibtilaun au in'amun. Ya, kita ulang lagi. Ingat olehmu ketika kami selamatkan akan kamu, oi bapak-bapak kamu. Kita lihat hasyiahnya. Qauluhu idz najjainakum ma'tufun ala ni'mati musallatun alaihi udhkurul awwalu. Bermula qauluhu, firman Allah idz najjainakum itu diatafkan di atas ni'mati. Wadhkuru ni'mati, sudah ada wadhkuru sebelumnya. Yang dikuasakan kepadanya idz najjaina tadi akan uzkurul awal, uzkuru yang pertama. Artinya idz najjaina ini kita ataf kepada nikmati, berarti di belakangnya ada uzkuru. Ya. Ini Tiku Jalal juga mentakdirkan uzkuru. Mentakdirkan uzkuru. Kita lihat lagi. Ya, artinya kalau sudah di atas bagaimana artinya? Ai uzkuru ni'mati wa tafdhili iyyakum wa waqta inja'ilakum. Ingat olehmu akan nikmatku dan akan melebihkannya aku akan dirimu di atas sekalian alam pada zamanmu sebelumnya.
Wa waqta inja'i, ingat olehmu akan waktu menyelamatkan aku bagi dirimu. Jadi wal maksud zikrul inja. Bermula yang menjadi tujuan itu mau disebutkan inja. Idz najjainakum. Nah, amelnya berarti uzkuru. Nah, karena diataf. Au ma'tufun ala jumlah uzkuru. Atau diatafkan di atas jumlah uzkuru. Boleh juga idz najjainakum kita ataf bukan kepada nikmati, berarti kepada uzkuru. Nah, faqaulul mufassir uzkuru laisa takdiran lil amil awal. Bal huwa amilun mumasiluh. Maka bermula ucapan mufassir Syekh Jalal uzkuru, ada uzkuru sebelum ayat idznajaina tadi. Ada uzkuru, maka bermula perkataan mufassir uzkuru laisa takdiran lil amil awal, itu bukan dia takdir bagi amil yang pertama, karena kalau ataf itu amilnya sudah ada. Bukan takdir amil baru. Bal huwa amilun mumasiluh. Tetapi dianya uzkuru itu amil yang menyamainya. Artinya begitu Syekh Jalal mentakdirkan wazkuru idz najjaina, menunjukkan idz najjaina berarti kita ataf kepada uzkuru sebelumnya, bukan kepada nikmati. Wa hakadza yuqalu fi ma ya'ti mimma fihi id. Dan demikianlah dikatakan pada ma yang akan datang ianya ma, daripada ma yang sabit padanya ma itu is min jami'i ma yata'allaqu bi Bani Israil, dari semua ma yang berhubungan dia dengan Bani Israil. Di semua it sesudahnya nanti semuanya kita ataf kepada nikmati atau ataf kepada uzkuru. Qauluhu aba'akum. Jadi ayat tadi, ingat olehmu ketika kami telah menyelamatkan kamu. Ingat olehmu hai orang-orang Bani Israil yang ada pada masa Nabi. Ketika kami telah menyelamatkan kamu, artinya kami selamatkan bapak-bapakmu. Qauluhu aba'akum wa yasihu annan najata lahum. Dan sahlah oleh bahwa sungguh keselamatan itu bagi mereka. Bisa juga arti idz najjainakum ketika kami telah menyelamatkan kamu. Kamu orang yang ada pada zaman Nabi. Kenapa bisa sah? Idz law gharakat usuluhum ma wajadun najah. Karena jikalau tenggelamlah oleh asal mereka, nenek moyang mereka, niscaya tidak mendapati oleh mereka akan keselamatan. Niscaya maujidu, niscaya tidak didapati mereka. Idz law gharakat, karena jikalau tenggelamlah oleh nenek moyang mereka, niscaya maujidu, mereka tidak didapati. Jadi sah saja kita artikan ketika kami selamatkan kamu selamat. Nah, karena kalau kamu nggak selamat, kamu nggak ada sekarang. Nah, maksudnya, jadi bisa dua artinya. Yang diselamatkan bapak mereka, otomatis dengan selamat bapak mereka ada sekarang. Kalau bapak mereka tenggelam, nenek moyang mereka juga nggak ada. Berarti bisa dua-duanya. Diselamatkan bapak mereka dan diselamatkan mereka juga. Kemudian an-najah itu artinya apa? Wan najatu ma'khudatun minan najwah. Bermula najah. Jadi beliau pengen mengupas masdar najjaina ini. Bermula najah itu diambil dari najwah. Wahyal ardul murtafi'ah. Dianya najwah itu bumi yang tinggi, dataran, bukit. Wal wad'u 'alaiha liyaslima minal afati yusamma injaan. Dan bermula meletakkan di atasnya bumi yang tinggi tadi supaya selamat ianya orang minal afat dari segala bahaya, yusamma injaan, itu dinamakan akan dianya meletakkan itu akan inja. Berarti injanya muta'addi maksudnya. Jadi kalau najah itu bukit yang tinggi. Ketika seseorang diangkat ke atas bukit biar selamat, namanya inja. Nah, dari anja menyelamatkan kan, af'ala. Summa utlika ala kulli khulusin min daikin ila sa'atin. Jadi pada dasarnya mengambil orang yang tenggelam diletakkan ke atas bukit, itu barunya namanya inja. Tapi sekarang digunakan umum summa utlika. Kemudian digunakan akan dianya inja ala kulli khulusin, di atas setiap keselamatan daripada kesempitan. Ila sa'atin menuju keluasan. Setiap orang yang ditimpa kesempitan kemudian dia terbebas dari kesempitan namanya inja. Fal makna, maka bermula makna itu khalasnahum minal halakat. Telah kami selamatkan akan mereka dari kehancuran. Qauluhu bima an'ama ala abaihim.
Jadi ucapan mufasir tadi sejalan dengan apa yang telah memberi nikmatnya Allah kepada bapak-bapak mereka. Wa addada alaihim ni'aman asyarah, menghitung yaitu Allah kepada mereka akan nikmat yang 10. Banyak banget nikmatnya ketika diselamatkan dari Firaun, ketika diberikan Taurat, ketika minta air, diberikan air banyak. Nah, nihayatuha wa istasqa, dan bermula penghabisannya nikmat yang 10 itu istasqa nanti di ayat-ayat selanjutnya. Apalagi ini yang perlu kita baca. Qauluhu min ali fir'aun. Ucapan min ali fir'aun. Ucapan dalam ayat tadi firman Allah, kami selamatkan kamu dari ali fir'aun. Apa arti ali fir'aun? Biasa sering kita dengar ali ini digunakan untuk orang-orang mulia. Alin Nabi, keluarga Nabi. Kemudian Ali Imran, keluarga Imran. Ali Yaqub dalam Quran. Ini Ali Fir'aun, apakah Fir'aun orang mulia sehingga disebutkan kata Ali? Ya ini. La yuraddu annal ala la yudafu illa lidhi syarafain. Tidak dibantahkan bahwa sungguh al itu tidak dimudahkan melainkan kepada dhi syaraf yang punya kemuliaan. Ini enggak boleh protes maksudnya katanya. Kita enggak perlu protes bahwa al itu mudhaf ilaihnya pasti mulia biasanya. Keluarga Imran orang mulia, keluarga Nabi orang mulia, al. Kenapa tidak perlu dibantah li anna fir'auna dzu syarafin dunyawiyin? Karena bahwa sungguh Fir'aun itu mempunyai kemuliaan duniawi. Secara pandangan dunia memang dia mulia, raja. Makanya disebut Ali Fir'aun. Wal muradu a'wanu, bermula yang dimaksud dengan al itu pembantu-pembantunya Fir'aun. Wa kanu yaumal gharaqi alfin wa sab'ami'atu alfin. Dan adalah mereka Fir'aun pada hari tenggelam itu 1.700.000, alfu alfin 1 juta, wa sab'ami'ah dan 700.000. Ghairal mutakhallifin bi Mesir. Belum masuk orang yang tertinggal di Mesir yang tidak ikut. Jadi pengikut Fir'aun pada hari Fir'aun tenggelam itu 1.700.000. Belum masuk yang enggak ikut tenggelam. Belum masuk yang enggak ikut bersama Fir'aun. Wa kanatil khailud dahmu sab'ina alfan. Dan adalah onta-onta hitam. Khailud dahmu itu onta hitam, onta bagus. Jadi dahmu ini hitam artinya. Ada juga artinya tenggelam. Dan adalah onta hitam yang ikut tenggelam bersama Fir'aun itu sab'ina alfan. 70.000. Wa banu Israel kanu sittami'ati alafin wa 20 alfan. Dan bermula Banu Israel itu adalah mereka itu 620.000 ketika itu 620.000 orang yang mau menyeberang laut Nil itu bersama Nabi Musa. Wa inda dukhuli Yaquba Misra kanu sab'ina nafsan zukuran wa inasa. Dan di ketika masuknya Nabi Yakub ke Mesir adalah mereka semua itu 70 jiwa, laki-laki dan perempuan. Artinya perkembangan Bani Israel ini cepat banget. Nah, karena asalnya dulu Nabi Yakub bersama anak-anak beliau, Nabi Yusuf berangkat ke Mesir. Cuma 70 orang di sana berketurunan, beranak pinak jadi 600.000 di waktu Nabi Musa. Begitu. Wa baina Musa wa Yakub 400 sanatin, dan sampai di antara Nabi Musa dan Nabi Yakub itu 400 tahun. 400 tahun bisa sebanyak gitu. Fakammala fiha dzalikal adad. Maka sempurna padanya tahun. Dalamnya 400 tahun oleh demikian adat. Dalam 400 tahun 70 orang tadi melahirkan keturunan jadi 620.000 orang. Nah, ma'a kasrati katlil atfal, bersama banyak terjadi pembunuhan terhadap anak-anak, wa mauti syuyukh, mati yang tua-tua, tapi tetap masih banyak tinggalnya. Fa subhanal khallaqil azim, maha suci Allah pencipta yang maha agung. Ya. Apalagi kita baca ini. Wa fir'aunu ismuhu al-Walid bin Mas'ab bin Rayyan. Bermula namanya Fir'aun itu Walid ibnu Mas'ab bin Rayyan ini.
pada satu pendapat. Nah. Jadi banyak pendapat tentang hal ini. Ini soalnya sejarah ini. Bukan berdasarkan hadis Nabi. Bermula namanya Fir'aun itu Walid ibnu Mas'ab ibnu Rayyan. Wa Fir'aunu lakabun lahu minal fir'anah. Dan bermula Fir'aun itu lakab baginya dari fir'anah. Apa arti fir'anah? Hiyal utu wa tamarud. Kurang ajar, keras kepala, tamarud kayak setan, durhaka. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, nama apa ya? Nama kepemimpinan, Fir'aun. Jadi anggotanya banyak. Wa muddatu ida'ihil uluhiyah arba'atu sanatin, dan bermula masa pengakuannya Fir'aun akan Tuhan itu 400 tahun. Dia mengaku jadi Tuhan selama 400 tahun. Wa kana ya'kulu kulla yawmin fasilan, dan ada ianya Fir'aun itu makan ia setiap hari fasilan. Fasilan ini satu ekor anak onta. Tapi kalau kita lihat tubuh Fir'aun sekarang kecil, biasa aja. Di museum kan ada tuh. Tubuh Fir'aun kecil. Mungkin nggak dia makan satu ekor anak unta sendiri. Makanya ini sejarah kan, bisa benar, bisa salah. Wa kana la yataghawatu illa kulla arba'ina yawman marrah. Dan ada ianya Fir'aun itu tidak buang hajat ia. Tidak berak ia kecuali 40 hari sekali. Luar biasa. 40 hari baru ke kamar mandi. Wa Fir'aun ismu likulli man malakal amalikah. Dan bermula Fir'aun itu nama bagi setiap orang yang menguasai ikan Amalikah. Jadi setiap penguasa Mesir kuno namanya Fir'aun, setiap raja. Kama anna kaisara ismun liman malakar Rum. Sebagaimana bahwa sungguh kaisar itu nama bagi setiap orang yang menjadi raja ya atau menguasai akan Rom. Kisra liman malaka Farsa. Kisra nama bagi setiap orang yang menjadi raja di Persia. Wan Najasyi liman malakal Habsyah. Jadi Najasyi gelar untuk orang atau untuk raja Habasyah. Wataba liman malakal Yaman. Tuba itu bagi penguasa Yaman. Wa Khakan liman malakat Turki, malakat Turka. Jadi Khakan itu gelar untuk raja Turki. Allahu Akbar. Mana lagi? Kita ulang lagi. Ingat olehmu ketika kami selamatkan akan kamu. Ya, artinya bapak-bapak kamu min ali Fir'aun, dari pasukan Fir'aun yang menyiksa oleh mereka akan kamu, su'al azab, akan seburuk-buruknya azab, ay asyaddahu, seberat-beratnya azab. Yuzabbihun, maksud yasumun yaitu mereka menyembelih akan anak-anakmu yang laki-laki yang mauludin yang dilahirkan, wa yastahyun, membiarkan oleh mereka akan anak-anak perempuanmu. Mana lagi? Jadi tadi mereka menyiksa, menimpakan seburuk-buruk azab kepada Fir'aun, itu menimpakan seburuk-buruk azab kepada Bani Israel. Antara lain azabnya yuzabbihun, mereka menyembelih anak laki-lakinya. Kita lihat. Jadi ucapan yuzabbihun bayanun lima qablah, itu penjelasan bagi ma sebelumnya. Artinya li ba'dhi ma qablah, bagi sebahagian ma sebelumnya. Mereka pasukan Fir'aun itu sudah sangat banyak sekali menyiksa Bani Israel, kaum Nabi Musa. Cuma sebahagiannya di sini yaitu mereka menyembelih. Fa innahum kana yu'azzabuna bi anwa'il azab. Sesungguhnya mereka Bani Israel itu mereka disiksa dengan berbagai macam siksa, banyak siksanya. Fakanu yakhdimuna aqwiya Bani Israel, adalah mereka gimana nih? Adalah mereka alu Fir'aun itu yukhdimun, mengkhadamkan oleh mereka. Maksudnya mengkhadamkan oleh mereka akan yang kuat-kuat dari Bani Israel fi qat'il hajar, dalam memotong batu. Jadi kita artikan di sini adalah mereka pasukan Fir'aun itu mereka menyiksa yu'adzibun boleh, yu'adzabun boleh. Kalau yu'adzibun mereka menyiksa Bani Israel, kalau yu'adzabun berarti Bani Israel yang disiksa. Adalah mereka al-Fir'aun itu yukhdimun,
mereka memperkhadamkan, artinya menjadikan Bani Israel sebagai pelayannya. Mereka memperkhadamkan akan yang kuat-kuat dari Bani Israel untuk memotong batu. Artinya Bani Israel yang kuat-kuat diperintahkan untuk motong batu, wal hadid, motong besi, wal binai, untuk bikin bangunan, wa darbit tub, untuk bikin tub. Apa tub? Wan najarah, ini lihat, wa darbit tub wan najarah, untuk bertukang, wa ghairi zalik, dan lain-lain. Wa kana nisa'uhum yaghzilnal kattan, adalah wanita-wanita mereka Bani Israel itu yaghzilna, mereka menganyam katun, kapas untuk mereka sebagai baju. Wayan si janhu, dan menganyam ia akannya kapas. Wa du'afa'uhum yudrabuna alaihimul jiz'iyah, dan bermula yang lemah-lemah dari mereka Bani Israel itu dibebankan kepada mereka akan pajak. Parah banget nih. Yang kuat diambil tetangganya, yang lemah diperintahkan untuk bayar pajak. Jadi panjang kalau kita baca semuanya ya. Kenapa mereka membunuh anak laki-laki? Liqauli ba'dil kahanah, karena perkataan sebahagian dukun. Aihina da'ahum, ketika memanggil ianya Fir'aun akan mereka dukun, liyaqussa alaihim, supaya mengkisahkan ianya Fir'aun kepada mereka mara'ahu fil mana, fin naumi, akan mimpinya. Fir'aun memanggil dukun-dukunnya untuk dikisahkan tentang mimpinya. Maka para dukun menerjemahkan mimpi sebagai wahwa an-naran akbalan. Ini mimpi Fir'aun. Wah, sungguh api datang ya dari Baitul Maqdis hatta istamalat ala buyuti Mesir, hingga menguasai ya di atas rumah-rumah di Mesir. Fa ahrakat kubuta, maka membakar ianya api tadi akan suku Kubuti, sukunya Fir'aun. Wa tarakat Bani Israel, membiarkan dianya api akan Bani Israel. Fasyakka alaihi zalik, maka menjadi beratlah di atasnya Fir'aun oleh demikian. Berat dia, kenapa? Suku dia mati, Bani Israel selamat. Wada'al kahanah, memanggil ia akan dukun-dukunnya, wasa'alahu, bertanya ia akan mereka tentang demikian. Faqalu lahu mazukir, maka menjawab oleh mereka para dukun baginya Fir'aun mazukir, akan apa yang telah disebutkan. Jadi alhamdulillah sampai di sini aja, jangan panjang-panjang, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kesalahan silakan boleh dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.